Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam kajian metodologi studi Islam. Puji syukur kita panjatkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang telah memberi kita banyak nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, sehingga kita dapat hidup sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari bencana wabah penyakit yang melanda dunia ini. Amin. Adik-adik tetap menjaga jarak, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sholawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan pada junjungan kita Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada keluarganya, kepada para tabi'in, tabi'id, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik ajaran Islam. Bab ke-6. Selama ini kita sudah mengenal Islam, tetapi Islam dalam potret yang bagaimanakah yang kita kenal itu? Tampaknya masih merupakan suatu persoalan yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Para pemikir Islam, para pembaharu Islam banyak muncul di dunia ini. Tersebut misalnya, apakah Islam yang dipotret oleh Fazlur Rahman yang bernuansa historis dan filosofis, yang bernuansa sejarah dan filosofis. Apakah Islam yang dikemukakan atau ditampilkan pemikir-pemikir Islam seperti Iqbal dengan nuansa filosofis dan sufistik, dan beberapa nama besar lainnya, ada dari Iran seperti Ali Shariati, ada Sayyid Hussein Nasr, ada Murtado Mutahari, dan lain-lain. Kemudian di Indonesia juga lahir banyak pemikir-pemikir dan pembaharu-pembaharu Islam seperti Harun Nasution, ya, kemudian H.M. Rashidi, dan sebagainya. Belakangan muncul pula potret Islam versi pembaharu Islam Nurkhalis Majid dengan potret Islam dalam versi Endang Saifuddin Ansari, dan masih banyak yang lainnya. Jadi karakteristik yang dibangun
dalam potret Islam sesungguhnya selalu berkembang dalam dunia Islam itu sendiri. Apa sih sebenarnya karakteristik dalam Islam? Yang pertama kita akan bahas beberapa poin tentang karakteristik dalam Islam, diantaranya dalam bidang agama, kemudian dalam bidang ibadah, kemudian dalam bidang akidah, kemudian dalam bidang ilmu dan kebudayaan, kemudian dalam bidang pendidikan, kemudian ada dalam bidang sosial, kemudian dalam bidang kehidupan dan ekonomi, kemudian dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik, kemudian dalam bidang pekerjaan. Beberapa karakteristik nanti kita akan coba untuk mengembangkan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian ada dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik yang pertama dalam bidang agama, melalui karyanya berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban, Nurcholish Madjid banyak berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Nurcholish Madjid adalah seorang pemikir modern, pembaharu dalam Islam. Menurutnya, bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme, mengakui perbedaan, mengakui keberadaan agama lain untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, bukan untuk saling mengejek atau saling merendahkan. Pluralisme menurut Nurcholish Madjid adalah sebuah aturan Allah, artinya sunnatullah, aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Bahwa sunnatullah, keberadaan, perbedaan, keyakinan, ini merupakan sunnatullah. Jadi kita harus menghargai perbedaan, tetapi kita jangan mempersamakan agama-agama lain, prinsip-prinsip agama lain ke dalam akidah kita. Jadi perbedaan kita hargai, tetapi kita tidak boleh mencampur adukan antara akidah kita dengan akidah yang lain. Jadi itu bahwa karakteristik dalam bidang agama pada prinsipnya bahwa Islam mengakui pluralisme, perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, perbedaan akidah. Tapi kita tidak boleh untuk saling merendahkan agama lain. Sudah jelas di dalam surat Al-Kafirun dikatakan bahwa lakum dinukum waliyadin, dan tidak ada paksaan di dalam agama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita saling menghargai. Kemudian di sini dikatakan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan apa di sini? Berdasarkan paganisme dan syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Jadi yang tidak diakui dalam Islam adalah paganisme dan
syirik. Ya, adik-adik, bahwa Islam mengakui keberadaan agama masing-masing. Kita sudah dapat menggarisbawahi bahwa jalur atau akidah-akidah kita masing-masing berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Kemudian pengakuan akan hak agama-agama lain dengan sendirinya merupakan dasar paham kemajemukan sosial, budaya, dan agama. Jadi di sini sesuai dengan ketetapan Allah yang tidak berubah-ubah dalam surat Al-Maidah ayat 44 sampai dengan ayat 50. Kesadaran segi kontinuitas agama juga ditegaskan dalam kitab suci di berbagai tempat, disertai perintah agar kaum muslimin berpegang teguh kepada ajaran kontinuitas dengan beriman kepada semua para nabi dan rasul tanpa kecuali dan tanpa membeda-bedakan antara mereka yang disebutkan dalam kitab suci maupun yang tidak disebutkan, bahwa Islam dalam rukun iman mengakui bahwa kita mengakui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan. Inilah yang selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk membangun konsep toleransi dalam beragama. Ini merupakan satu kemajemukan dalam sunnatullah, bahwa perbedaan dalam keyakinan itu sepanjang masa sampai hari akhir itu ada. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hubungan ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Quraisy, bahwa menurutnya dengan menggali ajaran-ajaran agama, meninggalkan fanatisme buta, serta berpijak pada kenyataan, jalan akan dapat dirumuskan. Jadi berpegang pada ajaran-ajaran agama itu sendiri yang mengakui tentang pluralisme. Adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut pada karakteristik Islam dalam bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dikenal melalui konsepsi dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Jadi bahwa dalam bidang ibadah kita didorong oleh dan dibangkitkan oleh akidah tauhid yang mengesahkan Tuhan. Jadi dalam lapangan ibadah ini tentu memiliki karakteristik, bahwa Islam memiliki karakteristik dalam bidang ibadah. Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah ibadah dalam arti yang memiliki karakteristik yang
ibadah khusus. Dalam jurisprudensi Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh ada kreativitas. Sebab yang mengkreat atau yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai mengada-ada. Jadi ibadah dalam ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan waktu, kemudian tata cara, kemudian ukuran, itu tidak boleh dikreativitas, bahwa itu adalah merupakan ketentuan Allah. Ketentuan ibadah demikian ini termasuk salah satu bidang ajaran Islam, di mana akal manusia tidak boleh ikut campur. Tidak boleh ikut campur. Bahwa kewajiban manusia untuk menjalankan sholat 5 waktu selama 1 hari itu adalah 5 waktu. Sholat dhuhr, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Di luar itu barangkali ada sholat-sholat sunnah. Tetapi kita tidak boleh menambah sholat-sholat yang sudah ditentukan dan ditetapkan waktunya oleh kita. Karena itu bukan campur tangan akal manusia, tapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melainkan hak dan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan manusia dalam hal ini hanya mematuhi, hanya mentaati, melaksanakan dan menjalankannya dengan penuh ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kita kepadanya. Jadi kita menjalankan ibadah mahdoh yang waktunya sudah ditentukan, ukurannya sudah ditentukan, takarannya sudah ditentukan, itu adalah hak otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya disuruh mentaati, mematuhi, melaksanakan, dan menjalankannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hal demikian menurut Ahmad Amin dilakukan sebagai arti dan pengisian dari makna Islam yang berserah diri, patuh, dan tunduk guna mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Dan itulah yang selanjutnya membawa manusia menjadi hamba yang soleh, sebagaimana dinyatakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 25 ayat 63 dikatakan, hamba Allah yang soleh adalah yang berlaku rendah hati, tidak sombong, dan tidak angkuh. Jika mereka diejek oleh orang bodoh, mereka selalu berkata selamat dan damai. Jadi hamba yang soleh adalah hamba yang tawadhu, yang rendah hati dan tidak sombong. Tentu ini berakibat memiliki efek positif terhadap lingkungan kita. Kemudian dengan demikian visi Islam tentang ibadah dalam merupakan sifat jiwa dan misi ajaran Islam itu sendiri yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia
sebagai makhluk yang hanya diperintahkan agar beribadah kepada Allah. Jadi diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Adapun ibadah dalam arti umum selanjutnya bersentuhan dengan masalah muamalah yang lapangannya lebih luas lagi, sebagaimana akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya. Adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kita dapat menarik kesimpulan dari karakteristik Islam dalam bidang ibadah ini, bahwa ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan yaitu ibadah mahdoh, tentu ini ibadah yang tidak boleh manusia ikut campur dalam pengaturan ibadah tersebut. Ini sudah ketentuan Tuhan, bilangannya sudah ada. Sholat maghrib 3, kita tidak boleh menambah sholat maghrib menjadi 7 rakaat. Jadi sudah ditentukan. Jadi kemudian ibadah ini juga memiliki visi yang jelas, bahwa dalam rangka mematuhi, mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.